Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang sama-sama saya hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan mata kuliah pendidikan karakter yang pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengantar dari mata kuliah pendidikan karakter. Ya, adik-adik mahasiswa, bisa kita baca di slide saya. Saya mengawali perkuliahan ini dengan bertanya kepada adik-adik mahasiswa. Coba adik-adik berpikir, mengapa harus belajar pendidikan karakter? Jadi itu pertanyaan saya. Coba adik-adik sekalian berpikir sejenak untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa harus belajar pendidikan karakter? Iya, adik-adik sekalian, untuk menjawab pertanyaan tadi, bisa kita lihat kembali, bisa kita buka kembali terkait dengan bunyi daripada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Di situ dikatakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu artinya bahwa pendidikan itu bukan hanya menghasilkan peserta didik, siswa maupun mahasiswa yang cerdas secara intelektual. Namun pendidikan itu bagaimana kemudian mampu menghasilkan siswa maupun mahasiswa yang memiliki kecerdasan yang sempurna ataupun kecerdasan yang utuh. Kalau kita lihat dari bunyi daripada Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kecerdasan yang utuh itu seperti apa? Jadi siswa maupun mahasiswa itu harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, maupun kecerdasan sosial. Jadi itu yang harus dimiliki oleh siswa maupun mahasiswa. Nah, jadi adik-adik mahasiswa ini sangat penting sekali ya, terkait dengan mata kuliah pendidikan karakter ini. Ya, karena kenapa? Selain daripada amanat daripada Undang-Undang Pendidikan Nasional, ini juga termasuk banyaknya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh bangsa hari ini. Dan yang paling mengkhawatirkan lagi, permasalahan-permasalahan itu bukan hanya dilakukan oleh masyarakat awam, bukan hanya dilakukan oleh para remaja, namun dilakukan oleh orang-orang yang bergelar sarjana, orang-orang yang bergelar magister. Ini sangat mengkhawatirkan sekali adik-adik sekalian. Kemungkinan dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka pemerintah menganjurkan agar dimunculkan terkait dengan mata kuliah pendidikan karakter ini. Bahkan di sekolah-sekolah itu bisa kita lihat bahwa pemerintah mengharapkan kepada guru-guru agar mengintegrasikan pendidikan karakter ini di setiap mata pelajaran. Jadi pelajaran terkait pendidikan karakter yang dulunya kita ketahui bahwa hanya
di mata pelajaran PPKN, hanya di mata pelajaran pendidikan agama. Jadi sekarang ini bukan hanya di dua mata pelajaran itu, namun di sekarang ini pemerintah sudah menganjurkan bagaimana kemudian pendidikan karakter itu bisa diintegrasikan di setiap mata pelajaran, baik itu mata pelajaran ilmu sosial maupun mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, sedangkan di tingkat mahasiswa sudah ada mata kuliah tersendiri terkait dengan pendidikan karakter. Ya, ada mahasiswa yang sama-sama saya hormati. Ini bisa kita lihat menurut Lincona, salah satu penulis buku terkait dengan pendidikan karakter, beliau mengatakan bahwa ada 10 tanda-tanda suatu zaman di sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Apa saja tandanya itu? Yang pertama adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Jadi ini merupakan suatu tanda bahwa sebuah negara akan menuju kehancuran. Kalau di suatu daerah, di suatu negara terjadi peningkatan kekerasan di kalangan remaja. Jadi kita bisa bandingkan, kita bisa melihat bagaimana kemudian kondisi remaja negara kita hari ini. Yang kedua adalah membudayanya ketidakjujuran. Ini juga sangat berbahaya bagi suatu negara. Ya, saya khawatir hari ini terjadi kasus korupsi yang luar biasa sekali di negeri ini. Ya, jangan-jangan ya budaya ketidakjujuran ini ya sudah sedang menghantui negara kita sekalian. Yang ketiga itu adalah sikap fanatik terhadap kelompok ya, atau peer group. Jadi ini juga merupakan tanda suatu bangsa, suatu negara sedang menuju kehancuran ketika kemudian suatu kelompok memiliki sikap fanatik. Bagaimana kemudian terjadi perkelahian antara kelompok desa A dan desa B, atau kelompok geng ini, geng itu, ya, itu juga bisa menyebabkan kerugian dari suatu negara kalau terjadi sikap fanatik dari suatu kelompok tertentu, di mana kemudian kita sebenarnya harus saling menghargai, harus saling menghormati, walaupun kita beda desa, beda kabupaten, beda provinsi, beda suku, beda agama, ya kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati, adik-adik sekalian. Selanjutnya poin keempat adalah rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Iya. Jadi bisa kita lihat kemudian bagaimana siswa di sekolah, bagaimana kemudian mahasiswa di kampus. Iya. Apakah mereka sudah menghargai orang tuanya? Atau apakah mereka sudah menghargai gurunya? Ya, karena bisa kita baca, bisa kita dengar, ya, bahwa guru itu merupakan orang tua kedua dari siswa dan mahasiswa. Ya, jadi berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru harus dengan kata-kata yang sopan, harus dengan kata-kata yang santun. Ya. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang tua kalian. Yang kelima itu adalah semakin kaburnya moral, baik dan buruk. Ya, ini juga merupakan tanda sebuah negara itu akan menuju suatu kehancuran ketika terjadi moral yang tidak baik. Yang keenam adalah penggunaan bahasa yang memburuk. Sedangkan yang ketujuh, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, mengkonsumsi minuman keras atau alkohol, dan seks bebas. Ya, adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa, jadi ini juga termasuk tanda suatu zaman menuju kehancuran, suatu negara menuju
menuju kehancuran. Apabila kemudian ya para remaja masyarakat di suatu daerah, suatu negara tersebut, di mana kemudian mereka sering mengkonsumsi narkoba, sering mengkonsumsi minuman keras, maupun melakukan seks bebas. Yang kedelapan, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara. Ya, sedangkan yang 9, menurunnya etos kerja dan adanya rasa saling curiga. Dan yang terakhir, yang ke-10, kurangnya kepedulian di antara sesama. Adik-adik sekalian, itulah 10 tanda-tanda sebuah negara sedang menuju jurang kehancuran. Jadi bisa kita lihat, bisa kita bandingkan dengan kondisi daerah kita misalnya, atau secara luas, secara umum, dengan kita melihat kondisi negara kita. Adik-adik mahasiswa, ya, kita bisa melihat bagaimana kemudian kasus korupsi di negeri ini. Ini ada data di tahun 2015 menurut mantan Menteri Dalam Negeri yang bernama Bapak Cahyokumolo. Beliau mengatakan bahwa ada 343 kepala daerah tersangkut kasus hukum. Ini sangat mengkhawatirkan, ya, kepala daerah yang dipimpin oleh rakyat melalui sistem demokrasi, ya, dan menggunakan anggaran negara yang sangat mahal sekali. Bagaimana kemudian mereka hari ini justru terlibat kasus hukum, yang sebenarnya, ya, kita sangat mengharapkan pemerintah itu mencintai rakyatnya. Pemerintah itu mengurus rakyatnya, bukan justru menindas rakyatnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ya, makanya kalian sebagai mahasiswa dibekali dengan pendidikan karakter ini. Semoga kedepannya, karena kalian sebagai calon pemimpin, semoga kedepannya kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang taat hukum. Selanjutnya, ada data dari ICW, Indonesian Corruption Watch. Mereka menyebutkan bahwa ICW menyebutkan Pak Kades paling banyak korupsi dana desa. Ya, ya, adik-adik dan teman-teman mahasiswa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak diimplementasikan atau disahkannya Undang-Undang Desa tahun 2014, ya, di mana kemudian desa itu dikucurkan anggaran miliaran rupiah oleh negara, oleh pemerintah pusat. Namun hari ini apa yang terjadi? Ada di sekalian. Justru dana desa itu yang sebenarnya harus digunakan untuk kepentingan rakyat di desa, harus digunakan untuk kepentingan rakyat di desa, pembangunan di desa. Namun apa yang terjadi hari ini? Justru dana desa itu paling banyak dikorupsi. Ini bukan data dari saya. Ini adalah data dari ICW, salah satu lembaga, salah satu LSM yang fokusnya meneliti, mengkaji terkait dengan korupsi. Ya, ini sangat mengkhawatirkan sekali adik-adik mahasiswa. Ya, dulu yang kita ketahui bahwa korupsi itu hanya berpusat di Jakarta, ya, hanya berpusat di Jawa sana. Ya. Namun apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini justru, ya, korupsi itu terjadi di desa-desa. Ya. Ini mengkhawatirkan kita semua. Mungkin ini juga termasuk alasan pemerintah menghadirkan mata kuliah pendidikan karakter, maupun pemerintah menganjurkan mengintegrasikan pendidikan karakter di setiap mata pelajaran yang ada di sekolah. Ya, selanjutnya ada mahasiswa, ya, terkait dengan kenakalan remaja. Ya, ini data dari Fahira Idris
beliau merupakan ketua gerakan anti miras. Beliau mengatakan bahwa saat ini sebanyak 14,4 juta remaja Indonesia pernah mengkonsumsi minuman keras. Ibu Fahira menambahkan bahwa ternyata setiap tahunnya ada 18.000 nyawa melayang atau meninggal dunia akibat mengkonsumsi miras itu. 6.000 diantaranya adalah remaja. Ya. Ini juga sangat mengkhawatirkan kondisi remaja kita hari ini. Yang kita harapkan remaja ini adalah calon pemimpin di masa akan datang, yang akan melanjutkan cita-cita pendiri bangsa ini. Jadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kondisi negara kita ada di tangan para pemuda, ada di tangan para remaja hari ini. Makanya di setiap kesempatan, saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, ya, apabila para remaja, para pemuda hari ini sudah melakukan suatu kerusakan, ya, mereka mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan seterusnya, maka bangsa dan negara ini ikut merasakan kerusakan itu. Namun, adik sekalian, apabila remaja hari ini, pemuda hari ini melakukan suatu kebaikan, insya Allah bangsa dan negara ini ke depannya ikut merasakan kebaikan itu. Ya. Jadi ini sangat mengkhawatirkan sekali. Tiap tahunnya ada 6.000 pemuda kita, ada 6.000 remaja kita meninggal dunia gara-gara mengkonsumsi minuman keras. Ya. Selanjutnya ada data juga terkait dengan narkoba. Ini menurut BUAS. BUAS ini singkatan dari Budi Waseso. Beliau ini adalah mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Beliau mengatakan bahwa pengguna narkoba di Indonesia meningkat hingga 5,9 juta orang. Ya, hampir 6 juta orang. Itu data di tahun 2016. Pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2021 ini? Ada mahasiswa. Ya. Ini luar biasa pengguna narkoba di negara kita. Ya, bisa kita bandingkan, bisa kita lihat di desa-desa kita hari ini, ya, di daerah kita hari ini, apakah di Lombok atau di Bima atau di Dompu, di Sumbawa, ya, bagaimana kemudian ya, kondisi remaja kita, apakah mereka ya tidak mengkonsumsi narkoba atau mereka sudah mengkonsumsi narkoba. Dan yang paling mengkhawatirkan kata Presiden Jokowi itu adalah setiap harinya, ini kata Presiden Jokowi ya, setiap harinya ada 50 orang masyarakat Indonesia meninggal dunia gara-gara narkoba. Ya. Ini bisa kita lihat ya. Dan di antara masyarakat itu merupakan masyarakat yang usianya usia produktif. Ya. Usianya antara 17 tahun sampai dengan 30-an tahun. Ya. Jadi mereka ini adalah mereka yang usia produktif yang mengkonsumsi narkoba ini. Ya, mereka adalah para remaja, para pemuda itu. Yang seperti saya katakan tadi, padahal mereka ini calon pemimpin di masa akan datang. Ya. Mereka inilah yang akan memegang kekuasaan ke depan. Bisa kita bayangkan bagaimana kemudian bangsa ini ke depannya. Apalagi di tahun 2045 itu, ya, negara kita ini akan mengalami istilahnya adalah puncak di mana terjadi penambahan jumlah usia-usia produktif, ya, atau bonus demografi. Ya. Bonus demografi ini artinya adalah di tahun 2045 nanti, ya, di mana yang paling banyak di antara masyarakat Indonesia saat itu adalah orang-orang yang usia produktif, ya, orang-orang pemuda semua saat itu. Maka dikatakan bonus demografi. Bonus demografi ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, itu akan berbahaya bagi bangsa kita. Ya. Sekali lagi, bonus demografi ini jumlah penduduk yang meningkat dengan yang usia antara 17 sampai dengan 30-an tahun yang paling banyak saat itu, apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, ini
sangat membahayakan negara kita. Ya, mungkin termasuk inilah alasan-alasan pemerintah menghadirkan mata kuliah pendidikan karakter adik-adik mahasiswa. Nah, bagaimana kemudian pemerintah itu menginginkan bahwa ya pemuda-pemuda di tahun 2045 nanti bukan pemuda-pemuda yang narkoba, bukan pemuda-pemuda yang mengkonsumsi minuman keras, tapi bagaimana kemudian menghasilkan pemuda-pemuda ya yang dapat menjadi pemimpin, pemuda-pemuda yang memiliki sikap religius, pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda-pemuda yang memiliki akhlak yang baik, dan pemuda-pemuda yang memiliki jiwa sosial. Ya, ya selanjutnya ini juga permasalahan di negara kita hari ini ada mahasiswa terkait dengan seks bebas. Ini ada berita oleh okejohn.com, saya ambil di tahun 2015, bisa kita lihat bahwa maraknya praktek perzinahan baik di kalangan pelajar maupun di kalangan mahasiswa. Puluhan pelajar tertangkap sedang asik berbuat mesum di kamar hotel yang berada di tempat wisata di Pantai Muara Kencan, Cipiring, Kendal, Jawa Tengah. Para pelajar ini mesum usai mengikuti ujian nasional. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini luar biasa ini kelakuan remaja kita, pemuda kita, bagaimana kemudian mereka seks bebas, bahkan ini adalah seks berjamaah. Ini sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, saya khawatir luar biasa penambahan penyakit-penyakit sosial hari ini ada di mahasiswa. Bisa kita lihat bahwa ketika kemudian seks bebas ini meningkat, akan terjadi yang namanya penyebaran penyakit HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS ini sampai sekarang belum ada obatnya, ada sekalian. Di Dompu, di Bima, di Lombok, atau umumnya NTB hari ini luar biasa peningkatan penyebaran penyakit HIV/AIDS ini. Makanya kita semua harus hati-hati, harus menjaga diri kita, harus menjaga kemudian keluarga kita. Jangan sampai kemudian kita terkontaminasi dengan pergaulan yang salah. Penyakit sosial selanjutnya akibat dari seks bebas ini adalah munculnya kasus aborsi. Ya, ini juga sangat mengkhawatirkan bagaimana kemudian kasus-kasus aborsi di kalangan remaja kita, di kalangan pemuda hari ini. Ini sangat mengkhawatirkan adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, selanjutnya bisa kalian baca di slide saya ini penyebab terjadinya krisis karakter. Nah, ini adalah penyebab terjadinya krisis karakter, krisis moral seperti yang kita lihat tadi, ada masalah korupsi baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa, ada masalah narkoba, ada masalah miras, ada masalah seks bebas. Ya, ini bisa kita lihat menurut hasil kajian saya, bacaan saya, penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Yang pertama adalah berubahnya pemikiran bahwa dunia dan materi adalah segalanya. Ya, ini harus kalian pahami. Maksud dari poin pertama ini adalah di mana kemudian masyarakat kita ini sudah berubah pemikirannya. Bagaimana kemudian mereka ini mengutamakan dunia. Mereka ini mengutamakan namanya materi, mengutamakan uang. Uang itulah segala-galanya. Padahal tidak seperti itu. Sebagai orang yang beragama, yang berideologikan Pancasila, yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita ini harus bertuhan. Kita ini harus meyakini bahwa dunia ini bukan selamanya. Dunia ini adalah sementara. Begitupun dengan uang. Uang itu bukan segala-galanya. Bagaimana kemudian kita juga harus memikirkan akhirat, ya, bahwa hidup ini hanyalah sementara. Jadi orientasi kita itu sebagai umat yang beragama, orientasi kita itu bagaimana kemudian kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Harus seperti itu. Ya, karena setiap perbuatan kita, setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya.
kalaupun kita di dunia ini ya, berfoya-foya, ya, melakukan perbuatan semaunya, melanggar aturan yang ada, aturan norma agama, norma hukum, dan seterusnya. Ya. Ini sangat membahayakan ketika kemudian kita meninggal nanti. Ketika kemudian kita berada di akhirat. Karena setiap perbuatan kita, setiap amalan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan melalui pembelajaran pendidikan karakter ini, saya harapkan kepada mahasiswa ya bisa menyeimbangkan antara duniawi dan agama, antara duniawi dan akhirat. Ya, bagaimana kemudian sebagai orang beragama kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah cara pandang terkait kemajuan ilmu dan teknologi yang keliru. Ya, ini juga adik-adik, teman-teman sekalian, bagaimana kemudian kemajuan IT, kemajuan teknologi informasi yang luar biasa canggihnya hari ini. Ya, kita bisa belajar, kita bisa mengerjakan tugas dengan menggunakan teknologi hari ini, dengan menggunakan teknologi HP Android, dengan menggunakan aplikasi internet maupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ya, jadi luar biasa. Namun ya, perkembangan teknologi hari ini kalau kita salah gunakan itu akan merusak diri kita. Kalau kata dosen saya dulu waktu saya kuliah, perkembangan teknologi hari ini ibaratkan sebuah pisau katanya. Ya. Pisau ini kalau digunakan untuk mengiris tomat, mengiris bawang, mengiris daging itu sangat bermanfaat kata dosen saya dulu. Namun kalau pisau itu digunakan untuk membunuh orang, ya membuat orang menjadi rusak dan seterusnya, dan itu bisa membahayakan diri kita, ya, sehingga kita bisa masuk penjara nanti. Nah, begitupun dengan teknologi. Ya. Hadirnya teknologi ini, ya, kalau kita gunakan dengan baik, kita digunakan untuk mengerjakan tugas dari dosennya, ya, untuk misalnya untuk sekarang ini banyak mahasiswa saya lihat menggunakan IT itu semacam aplikasi internet itu untuk jual beli ataupun untuk membuat konten-konten positif di YouTube. Bahkan mereka mendapatkan uang, mendapatkan hasilnya dari konten-konten YouTube yang kreatif itu. Ya. Kalau digunakan dengan baik teknologi itu sangat bagus sekali, sangat bermanfaat buat kita. Ya. Namun kalau perkembangan teknologi ini kita salah gunakan, kita gunakan untuk judi online, kita gunakan untuk nonton film porno, dan seterusnya. Itu sangat membahayakan diri kita ada sekalian. Ya, oleh karena itu, bagaimana kemudian kita sebagai generasi intelektual, generasi yang berilmu, ya bagaimana kemudian kita bisa menggunakan teknologi ini secara cerdas dan secara sehat. Selanjutnya poin ketiga adalah masuknya nilai dan cara pandang asing. Ya, ini ada sekalian memang adab dan budaya orang-orang barat, orang-orang asing itu berbeda dengan adat dan budaya kita ini orang-orang Indonesia yang adat budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai agama, nilai-nilai norma, norma hukum, norma adat, norma sosial dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian kita ini sebagai generasi jangan menelan mentah-mentah budaya-budaya orang-orang luar, budaya-budaya orang-orang barat. Karena seperti saya katakan tadi, budaya mereka itu sangat jauh berbeda dengan budaya-budaya kita. Apalagi sekarang ini muncul muncul yang namanya nonton bareng misalnya drakor atau drama Korea. Ya, bukan berarti saya melarang kalian nonton film, tidak. Nah, tapi lihatlah sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Hari ini ya drakor itu yang terkenal, drama Korea. Hati-hati sekalian, sepengetahuan saya bahwa
orang-orang Korea itu 50%-nya adalah ateis. Apa itu ateis? Mereka tidak memiliki agama sekalian. Beda dengan kita di Indonesia ini, kita itu ideologinya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti orang-orang di Indonesia adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang memilih Tuhan, ya, orang-orang yang percaya orang-orang yang percaya bahwa setelah hidup ini ada nama kematian. Beda dengan orang-orang Korea di sana, mereka ateis. Makanya ketika kemudian mereka putus cinta misalnya, ketika kemudian mereka tidak naik kelas, tidak lulus ujian, apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh diri, ada sekalian. Ya. Makanya jangan sampai kemudian kita ini ada di mahasiswa ini yang demam, ya, demam nonton film Korea, kemudian ya ikut mempraktekkan sikap-sikap negatif orang Korea itu. Padahal ini salah. Ya. Makanya saya sering katakan kepada mahasiswa, kepada para pemuda yang ada di kampung saya, kepada mahasiswa yang ada di kampus tempat saya mengajar, saya sering mengatakan bahwa ya, saya khawatir hari ini terjadi kasus bunuh diri yang mengkhawatirkan sekali. Di Dompu ada kasus bunuh diri, ya, di Bima kasus bunuh diri, dan itu kebanyakan dilakukan oleh para remaja. Ya. Saya khawatir jangan sampai kemudian mereka melakukan bunuh diri, jangan sampai karena terpengaruh film Korea tadi. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menyaring budaya-budaya luar yang masuk di negara kita hari ini. Ya. Kita punya budaya sendiri, kita punya agama sendiri, ya, yang harus kita pegang erat-erat, ya, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Karena kita harus meyakini bahwa agama yang kita anut, bahwa budaya adat istiadat yang kita anut ini adalah untuk kebaikan kita. Ini luar biasa. Selanjutnya, poin keempat adalah menguatnya gaya hidup hedonisme dan individualistik. Ya, ini juga sangat membahayakan. Ini juga termasuk krisis karakter di negara kita. Bagaimana kemudian orang-orang yang bersifat hedonis, yang artinya mementingkan dirinya sendiri, ya, tanpa peduli terhadap lingkungannya, tanpa peduli terhadap tetangganya, ya, tanpa peduli terhadap keluarganya, saudaranya. Itulah hedonisme, itulah individualistik. Tidak boleh seperti itu sekalian. Kita sebenarnya harus menjunjung tinggi gotong royong, nasionalisme, kehidupan sosial, saling membantu bila ada yang membutuhkan. Itu yang harus kita lakukan ada mahasiswa. Yang kelima adalah pendidikan karakter sekolah tidak berjalan. Ini yang saya katakan tadi, di mana kemudian pendidikan karakter di sekolah dulu tidak berjalan, di mana kemudian guru-guru itu lebih mengutamakan penilaian kecerdasan, tidak memperhatikan pengembangan sikap siswa. Nah, makanya hari ini sejak tahun 2014 kalau tidak salah, pemerintah Indonesia telah mengumumkan kepada semua sekolah yang ada di Indonesia agar mengintegrasikan pendidikan karakter di setiap mata pelajaran. Nah, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar sekalian. Yang keenam adalah nilai akademik jadikan ukuran keberhasilan pendidik. Nah, ini dulu ya. Jadi dulu itu di mana kemudian nilai akademik itu jadikan tolak ukur keberhasilan. Ini tidak bisa sebenarnya. Jadi kedepannya tolak ukur keberhasilan siswa mahasiswa itu bukan hanya dari nilai akademik. Makanya dia juga dari sikap, sopan santun itu. Makanya saya sendiri kontrak perkuliahan dengan mahasiswa saya nilai bukan hanya terkait dengan nilai UTS, nilai UAS, nilai kuis, nilai bikin makalah, bukan hanya itu. Tapi saya menilai terkait dengan sikapnya, ya, karakternya, bagaimana dia menghargai dosennya, bagaimana dia menghargai temannya, bagaimana dia berbicara dengan dosennya, apakah sopan santun, dan seterusnya. Itu juga yang akan saya nilai kepada mahasiswa saya. Nah, sehingga kemudian ya, mahasiswa yang saya hasilkan itu bukan hanya mahasiswa yang cerdas secara intelektual, bagaimana kemudian mereka juga bisa cerdas secara sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial.
Ya, jadi apa kemudian pengertian dari pendidikan karakter itu? Jadi pendidikan karakter itu maksudnya adalah suatu sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah atau kampus yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, diri sendiri, sesama lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Jadi itu maksud daripada adanya mata kuliah pendidikan karakter ini, bagaimana kemudian ada kesadaran, ya, ada pengetahuan, ada kemauan dari warga sekolah, warga kampus, bagaimana kemudian nilai itu bisa ditanamkan dalam diri sendiri untuk diimplementasikan, baik baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama maupun kepada lingkungan. Sehingga kenapa? Sehingga warga sekolah itu, siswa maupun mahasiswa menjadi manusia insan kamil, menjadi manusia yang sempurna, seperti yang saya katakan tadi, yang memiliki kecerdasan yang utuh, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, maupun kecerdasan sosial dan emosional. Ya, ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang akan saya coba tanamkan kepada mahasiswa saya, kepada adik sekalian. Yang pertama itu adalah religius. Ya. Jadi sekali lagi adik sekalian, bagaimana kemudian kita harus memiliki sikap religius. Ya, apalagi seperti saya katakan tadi, sila pertama di Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita ini harus memiliki sikap religius, bagaimana kemudian kita bisa beribadah sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan anjuran agama kita masing-masing. Selain kita beribadah, bagaimana kemudian kita bisa bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi ini. Kita harus bersyukur kepadanya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua itu adalah nasionalisme. Ini adikku sekalian, kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki sikap nasionalisme. Ya, jangan sampai kita sudah berilmu, kita sudah kaya, ya kita mau bikin negara sendiri nanti, seperti apa di Papua itu, ya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Tidak boleh seperti itu, adikku sekalian. Ya, luar biasa para pahlawan di negeri ini dulu memperjuangkan kemerdekaan, menyatukan Nusantara menjadi NKRI, menjadi negara kesatuan Indonesia. Mereka itu mengorbankan segalanya. Mereka itu mengorbankan harta, nyawa, keluarganya demi untuk negeri ini. Makanya tugas kita generasi muda hari ini bagaimana menjaga NKRI. Jangan sampai kemudian kita mengecewakan mereka. Padahal mereka sudah memperjuangkan kemerdekaan NKRI yang kita nikmati hari ini. Jadi kita hanya mengisi saja, mempertahankan keutuhan NKRI. Begitu sekalian. Yang ketiga adalah gotong royong. Jadi kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan kembali ke masyarakat, kita harus memiliki sifat gotong royong. Ya, apabila ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uluran tangan kita, jadi kita harus membantu mereka, gotong royong. Alhamdulillah kemarin ketika terjadi banjir di Kota Bima, alhamdulillah teman-teman kita di Lombok, teman-teman kita di Sumbawa, di Dompu membantu saudara kita di Kota Bima yang banjir. Begitupun terjadi banjir di Dompu, dibantu teman-teman di Lombok, Sumbawa membantunya. Teman-teman di Kota Bima, Kabupaten Bima membantunya. Luar biasa bantuan mereka. Begitupun terjadi bencana alam di Lombok, ya. Alhamdulillah luar biasa bantuan-bantuan dari saudara kita, baik yang ada di NTB maupun yang ada di Indonesia ini. Ya, harus seperti itu kita ada sekalian. Kita harus saling membantu apabila kemudian ada keluarga saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Yang keempat, jujur. Ya, ini sangat penting. Kita harus menjadi orang-orang yang jujur. Yang mulai sekarang harus tanamkan dalam dirinya, tidak boleh nyontek. Dalam ujian, ya, dalam
UTS, UAS, itu harus membiasakan diri tidak boleh nyontek. Nah, itu adalah salah satu dasar awal dimulainya sikap jujur itu. Yang kelima adalah disiplin. Ya, kita harus menjadi orang yang disiplin, tepat waktu, hadir kuliah. Ya, jadi ini sangat penting terkait dengan kedisiplinan. Yang keenam adalah kreatif. Ya, ini juga sangat penting dalam penanaman pendidikan karakter. Bagaimana kemudian mahasiswa bisa menjadi orang-orang yang kreatif. Seperti yang saya katakan tadi, perkembangan teknologi ini harus kita manfaatkan dengan baik. Banyak teman-teman saya yang kreatif di bidang IT itu, ya, mereka menggunakan Facebook, mereka WA mereka untuk jual beli, dan alhamdulillah banyak sekali keuntungan mereka. Bahkan melebihi gaji dosen itu keuntungan mereka. Mereka yang jual beli, yang kreatif itu, ya. Bahkan ada juga teman saya yang menggunakan IT ini dengan membuat konten-konten yang kreatif, inovatif di YouTube itu. Akhirnya konten-konten dia di YouTube, ya, dibiayai oleh YouTube sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari konten-konten kreatif itu. Selanjutnya yang ketujuh adalah mandiri. Ya, bagaimana kemudian kita sudah dewasa semua, bagaimana kita bisa hidup mandiri, ya, baik dalam belajar maupun dalam mencari nafkah. Bisa membantu orang tua kita. Jadi kalau kita mandiri, ya, kita bisa membantu orang tua kita yang kesusahan atau meringankan beban mereka. Yang kedelapan adalah rasa ingin tahu. Ya, ini juga mahasiswa itu harus memiliki rasa ingin tahu ada sekalian. Misalnya sekarang ini lagi perkembangan virus corona, kita sebagai orang biologi harus baca buku. Apa itu virus corona itu? Apa itu COVID-19 itu? Kita cari tahu bagaimana perkembangannya, ya, bagaimana kehidupan daripada virus itu, bagaimana perkembangbiakannya, apa solusi untuk mengatasi virus dan seterusnya. Begitu sebagai orang biologi atau sebagai mahasiswa yang memiliki visi misi sebagai agen of change, agen perubahan, ya, ketika kemudian ada permasalahan-permasalahan kalangan rakyat, kita harus mencari tahu terlebih dahulu, ya, baru kita tawarkan solusi. Oh, ini solusi yang tepat dari permasalahan itu. Yang kesembilan adalah peduli lingkungan. Ya, jadi kita harus peduli pada sekalian, apalagi hari ini berdasarkan penelitian dari WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia wilayah NTB, mereka mengatakan bahwa 75% hutan di NTB telah hancur, ya, terjadi illegal logging di mana-mana. Nah, makanya kita sebagai orang biologi, bagaimana kemudian kita bisa menjaga lingkungan kita. Kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa, kalau saya disarankan adakan kegiatan reboisasi. Kalau tidak bisa adakan tidak seperti itu, bagaimana orang-orang biologi harus menjaga lingkungan ini. Kata wali kota Makassar dulu waktu saya kuliah di sana, ada filosofi perkataan beliau yang sangat bagus sekali, ini mungkin bisa kita terapkan dalam diri kita. Beliau mengatakan bahwa kalau tidak bisa membersihkan, minimal jangan mengotori. Apa maksud dari perkataan beliau? Maksudnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga kebersihan. Ya, bagaimana kemudian kita bisa menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya, kalaupun tidak bisa kita membersihkan, minimal kita jangan sampai mengotori. Jadi tolong perhatikan lingkungan sekitar kita, lingkungan kampus kita, bagaimana kemudian bisa bersih, bisa nyaman. Ya, jangan sampai kemudian di lingkungan kita terjadi pencemaran. Itu sangat berbahaya. Ya, apalagi di Bima hari ini kerusakan hutan luar biasa, di Dompu, Bumi NTB luar biasa. Kita harus menjaga hutan kita. Di Bima pun sekarang lautnya, ya, saya melihat sudah kotor, tercemar. Bahkan baru-baru ini kita mungkin sudah baca di media internet, media sosial, banyak meninggal ikan hiu di Bima ini. Ya, ini kemungkinan meninggalnya ikan itu, ya, kemungkinan besar karena Teluk Bima itu sudah terjadi pencemaran. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan. Bagaimana kemudian kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Yang ke-10 tanggung jawab, ya. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa sebagai calon pemimpin
sebagai calon generasi perubahan ke depannya, mereka bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau diberi amanah di dalam suatu organisasi, ya, di dalam suatu kumpulan, kita harus menjadi orang-orang yang tanggung jawab, ya, yang menjalankan amanah itu sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kemudian kita mengecewakan kader-kader kita, mengecewakan anggota kita dalam organisasi itu karena kita tidak amanah, karena kita tidak bertanggung jawab. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menjalankan roda organisasi itu dengan baik, ya, sehingga organisasi yang kita pimpin bisa menjadi organisasi yang sukses, bisa menjadi organisasi yang yang bisa membahagiakan orang lain, bisa mensejahterakan orang lain. Jadi seperti itu mungkin yang akan kita dalami lebih dalam lagi, belajar lebih dalam lagi terkait dengan nilai-nilai pendidikan karakter ini. Ada 10, ada sekalian. Ya, jadi sekalian, demikianlah pengantar mata kuliah pendidikan karakter yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil manfaatnya, bisa dicerna dengan baik oleh adik-adik sekalian. Nah, kalau yang baik itu silakan diterapkan, kalau yang salah itu silakan ditinggalkan. Sekian dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.